ansur-ansur join dari student kita, maka kita akan memulai session ini karena Ibu Ida sudah pernah dengar ASEAN Lecturer Community Official Video dan Encik Dr. Maslan juga. Jadi saya tak payahlah untuk Indah Gumilang sharing the official video. Kita akan pergi terus kepada sharing lecture. Kalau melihat dari namanya, Ibu Ida ini dimulai dari I. Cik Maslan dimulai dari M. Kalau kita orang akademik kena pergi alfabet. I lagi awal daripada M. Kecuali ada request tertentu daripada yang last. Okey. Boleh Jadi bagi Ibu Ida pun tak apa dulu. Ida, karena saya tahu Dr. Maslan ini dia very hormat kepada female, kan? Sebab beliau mengamalkan sunnah Nabi itu umi. Gila. Okey, Pak. Bisa. Tanpa membuang masa lagi, kita jemput terus Dr. Ida Samsu Roidah, lecturer UPN veteran, very much smile from East Java, Indonesia with the agriculture product side. Silakan Ibu 30 ke 35 menit menggunakan masa. Banyak. Ya, if you want to use English, okay, Indonesian language, okay, Malay language, okay, Javanese jangan, nanti Cik Maslan tak faham. Oke, pakai bahasa nasional aja, Pak. Bahasa Indonesia, sebab gitu kan ya. Cik Maslan ini kalau dicari-cari ke atas, mungkin atuknya orang Jawa, kayak macam ini Presiden UMNO sekarang itu, Z Hamidi itu orang Jawa atasnya. Yalah betul. Orang Johor, orang Patani ke mana lah. Orang Pacitan. Pacitan tu orang kampung SBY itu. Oh, iya ke? Okey. Banyak betul daripada sana, Pak. Betul. Ya, SBY itu Pacitan. Oh, itu saudara tu kayaknya tu. Boleh saya sambungkan silaturahim nanti, macam saya jumpakan Datuk Azmi dengan dia dan Sarul Nizam. Okey, Pak. Baik. Baik, Ibu Ida, time is yours now, please. Oke, terima kasih. Good evening. Selamat malam untuk semuanya, Bapak Ibu sekalian. Gitu. Ini saya perkenalan lagi ya. Perkenalkan, saya Ida Samsu dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Gitu. Nah, kemarin terima kasih juga udah mengundang saya kedua kali nih Pak Reza nih, gitu kan ya. Sama-sama 2 kali nih Bu, dengan Cik Maslan pun yang kedua, tapi beliau sudah hampir setahun yang lalu. Oke. Terima kasih atas kesempatannya gitu. Jadi saya banyak belajar dari sini gitu. Seharusnya belajar untuk English language gitu Pak. Cuma saya masih takut ini gitu. Terus salam kenal juga untuk Pak Dr. Maslan gitu. Salam kenal dari saya gitu, dari Surabaya gitu. Oke, saya di sini mengambil tema agriculture product, yang dimana bahwa pertanian ini tidak hanya faktor produksi saja gitu, tapi ada faktor pengolahan gitu. Nanti saya jelaskan cuma garis besarnya aja ini gitu, tidak ke produknya. Nanti produknya kayaknya ke Dr. Maslan deh, ini yang terkait dengan supply chain gitu kan ya. Jadi saya cuma garis besarnya aja. Karena yang paling penting itu adalah di pengolahan dan pemasaran gitu. Kalau saya ke pengolahan, ini adalah agriculture product. Nah, yang kita tahu bahwa kalau pertanian dan perdagangan itu kayak jadi apa ya, keterkaitan gitu. Kalau berkaitan dengan produk. Jadinya apa yang kita makan gitu, apa yang semua yang kita makan, kemudian bagaimana kita mendapatkan jumlah yang tepat dari makanan yang berkualitas. Pastinya kalau kita berkaitan dengan produk, kemudian
bagaimana nantinya kita mendapatkan makanan makanan kita dan apa yang kita makani untuk kelangsungan hidup kita gitu. Kemudian yang berkaitan dengan agriculture and trade ini adalah memberikan kita kayak waktu gitu terkait dengan yang sekarang globalisasi, semua pasar masuk ya, pasar bebas masuk. Nah, dari situ baru kayak pertanian itu dan perdagangan ada keterkaitan di situ. Bagaimana nanti Indonesia bisa mengekspor barang produk pertaniannya ke luar negeri, kemudian dari luar negeri nanti bisa mengimpor barang-barangnya ke dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan suatu negara. Nah, seperti itu. Selanjutnya ini adalah pertanian yang ada di Indonesia. Kita tahu bahwa pertanian yang ada di Indonesia ini luas gitu. Kemudian tanahnya juga subur. Jadi Indonesia ini adalah produsen utama dunia dari berbagai macam produk pertanian tropis gitu. Kemudian untuk sektor pertanian Indonesia ini diperkirakan dari tahun ke tahun itu terus tumbuh gitu, walaupun laju pertumbuhannya itu rendah gitu. Setidaknya ada pertumbuhan gitu dibandingkan dengan sektor industri dan jasa gitu. Selanjutnya adalah sektor pertanian Indonesia ini terdiri dari dua perkebunan besar, itu bisa milik swasta maupun milik negara. Kemudian dan lainnya adalah pertanian dengan produksi petani kecil gitu. Tapi mayoritas di Indonesia ini adalah petani kecil. Kemudian untuk perkebunan yang besar ini untuk komoditas yang kayak kelapa sawit, kemudian karet itu nanti untuk komoditas ekspor. Kemudian ada juga yang untuk difokuskan petani kecil. Kalau petani kecil ini menanamnya padi, jagung, ketela, nah gitu, buah-buahan dan sebagainya. Nah, itu dikhususkan untuk petani kecil. Karena petani kecil modalnya kan tidak terlalu banyak dibandingkan dengan pertanian dalam konteks yang besar gitu. Kemudian ini adalah produk pertanian gitu, produk utama pertanian di sini beras itu yang makanan pokok kita nih seluruh dunia nih kayaknya beras gitu, terutama Indonesia gitu, karena konsumsi beras ini dilihat tertinggi di dunia. Indonesia ini sekitar 139 kilo per kapita per tahun gitu. Kemudian hasil pertanian yang paling penting itu adalah jagung, kopi, kakao, teh, dan kasava yang di sini gitu. Masih banyak hasil-hasil produk Indonesia selain dari yang saya sebutkan gitu. Karena tadi yang dijelaskan di awal itu ada untuk yang ke ekspor, ada juga yang untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negerinya. Seperti itu. Selanjutnya adalah ini kalau kita mengenal modern agriculture gitu, itu bisa diterapkan di Indonesia atau tidak gitu. Apakah kita sudah bisa memasuki ke modern agriculture atau belum? Nah, gitu kan ya. Bisa bisa sukses atau tidak gitu. Karena masih banyak tantangan berkaitan dengan modern agriculture. Nah, yang saya jelaskan di sini karena kalau berkaitan dengan modern agriculture lebih banyak orang itu yang sebelumnya itu cukup makan tapi dia membayar lebih sedikit gitu. Kemudian dengan pertumbuhan masyarakat yang banyak gitu, presentasi yang menderita kelaparan atau kekurangan gizi ini juga menurun. Kemudian harapan hidup karena terkait dengan modern agriculture itu rata-rata harapan hidup itu meningkat gitu karena dengan dengan makanan yang banyak, nah ibarat gitu kebutuhan semua ada, nah kayak gitu. Kemudian kalau kita mendengar modern gitu pasti berkaitan dengan sains dan teknologi gitu. Nah itu kayak kayak menghasilkan lebih banyak produk atau produksi, kemudian dia untuk pekerjanya dia lebih sedikit kalau dikaitkan dengan tenaga kerja karena semua digantikan oleh
teknologi. Nah, seperti itu. Kemudian dengan modern agriculture ini bisa juga sebagai tantangan kita lebih banyak pilihan terkait dengan produk makanan yang sebelumnya itu cuma sedikit, kemudian dengan adanya modern, nah itu lebih banyak lagi nih kayak diversifikasi pangan dan sebagainya. Nah, seperti itu. Kemudian dia bisa apa ya? Dan more choice food product. Harus banyak pilihan terkait dengan produk. Kemudian di negara, tapi di balik itu dengan adanya modern agriculture banyak negara-negara apa ya banyak banyak asupan makanan gitu. Kalau banyak asupan makanan kita tidak memperhatikan gizi dan kualitas, pasti itu akan merusak diri kita gitu. Jadi dengan adanya kualitas produk, nah itu memperhatikan kesehatan juga gitu. Kita juga sehat, makanannya nanti juga sehat. Apa yang kita konsumsi itu yang baik buat tubuh kita gitu. Jangan berlebihan ibaratnya begitu. Kemudian untuk petani kecil itu tantangannya dengan adanya modern agriculture, nah itu kesulitan untuk bersaing gitu dengan pertanian-pertanian yang dalam lingkup besar. Makanya apa ya kayak udah siap belum tidak gitu Indonesia untuk menerima modern agriculture ini gitu. Seharusnya kalau ada modern agriculture seharusnya pemerintah Indonesia pun juga apa ya kayak memberikan pasar ke petani kecil, kemudian memberikan subsidi pupuk dan sebagainya untuk meningkatkan produksi panennya gitu. Produksi hasil apa namanya? Hasil tanamannya gitu. Kemudian banyak orang yang mengeluh terkait dengan buah sayur dan sayuran. Nah, kenapa? Karena mereka berpikir bahwa buah dan sayuran yang kita mungkin yang kita tanam kalau yang standar itu mungkin bisa apa ya bisa tumbuh dengan baik, tapi kalau dengan modern agriculture dengan teknologi dengan sains yang belum waktunya mungkin dia dipaksakan untuk berbuah dan sebagainya gitu. Seharusnya lebih diuntungkan juga, tapi ada juga yang merugikan juga, tidak segar, nah ibaratnya begitu. Kemudian pertanian dengan adanya modern ini nanti juga menimbulkan terkait apa ya kayak masalah di tanah dan air, mungkin ada pencemaran dan sebagainya seperti itu. Kemudian ada juga yang pertanian juga yang menciptakan masalah keamanan pangan baru seperti itu. Jadi harus dipikirkan juga terkait dengan modern agriculture gitu. Apakah kita bisa ini khususnya yang di saya nih yang di Indonesia mau tidak gitu atau bisa tidak di apa kita mengikuti apa ya seharusnya petani Indonesia itu harus bisa mengikuti pasar global gitu. Yang sekarang mungkin di negara-negara yang lain, khususnya Malaysia, mungkin sudah menggunakan modern apa namanya kayak traktor, kemudian pemupukan secara modern gitu Pak. Kalau di kita petani-petani kecil masih sifatnya masih tradisional gitu. Jadi harus ada sumber daya, harus ada yang mendukung terkait dengan modern agriculture nanti untuk petani kecil khususnya. Kemudian bisakah kita melakukan sesuatu yang berbeda gitu? Contohnya nih kayak yang masakan yang tradisional yang baik gitu dan memiliki keahlian memasak itu menggunakan bahan-bahan yang alami, yang berkualitas dan sehat. Nah, seperti itu. Tidak junk food, tidak ini gitu. Jadi harus makanan yang diolah secara sehat. Kemudian makanan yang berkualitas itu belum tentu makanan yang mahal harganya gitu. Terus kemudian kita bisa merubah kita bahwa persaingan itu dikaitkan dengan kualitas bukan harga. Kalau yang saya lihat ada harga mahal berarti kualitasnya bagus. Nah, kayak gitu kan ya. Bisa tidak yang diutamakan itu adalah kualitas, tapi dengan harga yang standar gitu. Kalau organik nih, organik pasti dia mahal gitu, sehat. Nah, bisa nggak nih organik harganya sama dengan yang biasa? Nah, gitu loh. Itu kayak tantangan di pertanian kita gitu. Kemudian ini berkaitan dengan nilai dan pendidikan kita terkait dengan petani kecil nih. Kalau petani kecil itu masih rendah apa ya
kurangnya pendidikan gitu. Sehingga dia apa ya, dengan pendidikan yang rendah, bagaimana caranya petani kecil itu mencari sumber motivasi dan dia tidak akan apa ya, kehilangan nilai tanggung jawab akuntabilitas sehingga nanti dapat menimbulkan masalah baru. Setidaknya petani kecil gitu untuk kita masuk ke agriculture product atau ke modern agriculture itu harus dibimbing gitu, dibimbing oleh seorang penyuluh agar mereka bisa apa ya, mampu bersaing dengan petani-petani yang ibaratnya yang besar gitu, memiliki lahan besar. Kemudian petani juga itu harus membutuhkan seseorang atau apa ya, aktor yang bertanggung jawab gitu, menginformasikan dengan baik terkait dengan rantai pasokan makanan dari produsen sampai ke konsumen. Nah, petani yang di Indonesia sekarang yang khususnya yang kecil ini dia ada kekuatan untuk menentukan harga, tidak ada apa ya, kestabilan harga juga. Kemudian antara dia tidak tahu apa ya, saluran yang apa ya, yang penting gitu. Padahal yang penting adalah di pengolahan kalau supply chain gitu. Jadi dia harus tahu nih gitu. Dia harus dipasarkan di mana produknya. Terus kemudian pemerintah ini seharusnya membuka peluang sebesar-besarnya terkait dengan pasar gitu kan ya. Untuk petani kecil menjual hasil produknya gitu. Kemudian ini adalah peran pertanian dan perdagangan, di mana pertanian dan perdagangan itu harus memberikan kita makanan yang cukup, terjangkau, aman, sehat, nah seperti itu. Kemudian yang setelah kita produksi itu harus berkelanjutan gitu, dengan menghormati atau dengan memperhatikan. Kenapa terputus ya? Tak dengar? Ya, kemana itu Ibu Ida? Macam ada internet something wrong. Rasanya internet terputus lah. Coba kita tunggu kejap. Kang Indah coba WA. N macam Ibu Ida ada something wrong. Jadi saya pikir kalau dalam 2 menit dia tidak on, mungkin N boleh lanjut dulu lah. Nanti dia boleh sambung lah. Soalnya kita tak tahu berapa lama dia off. Eh, Kang Indah, Ibu Idanya boleh dihubungi tak? Itu. Maaf, maaf Oh, Pak, maaf Pak, baterai saya lowbat. oh ya ya ya. Ya. Tapi Iya, baterai lowbat baterainya lowbat. laptop nggak apa-apa, jangan ibunya lowbat ya. Iya Pak, baterai Ya, saya lowbat. ya itu Pak. Oke, Dokter Masa sudah risau ini yang lowbat siapa ini, ibu atau baterai? iya Pak. Iya Oke benar, lanjut. saya share lagi nih. Oke, sebentar. Ini Ini sudah 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 belum nih? Belum ya? sudah lupa di charger tadi, saking Iya, semangatnya mau kalah.
petani yang masih kecil-kecil. Iya, Pak. Duh, maaf. Sebentar saya share screen lagi. Tidak apa-apa. Kok nggak bisa ya, Pak ya? Host disable partisipan screen sharing. Tadi tinggal dikit lagi, Ibu teruskan aja by lip, tidak apa-apa. Oke, tinggal sedikit lagi kok terkait dengan tadi itu tujuan kebijakan Tantangan pertanian. petani yang tidak mengetahui akses pasar dan juga Oke. Iya Pak, karena kan sekarang kalau petani kecil itu kan bukan susah sih, ada kesulitan tersendiri gitu dibandingkan pertanian yang besar, lingkup besar gitu. Jadi petani yang kecil itu harus dibimbing gitu sampai dia mandiri. Nah, ibaratnya gitu terkait dengan tadi itu supply chain gitu, mulai dari produsen sampai ke konsumen. Nah, seperti itu. Kemudian berkaitan dengan tujuan kebijakan pertanian, tujuan pemerintah Indonesia itu harus memajukan pertanian pastinya gitu karena mayoritas penduduk Indonesia itu bermata pencaharian sebagai petani. Jadi bagaimana caranya pemerintah kita memajukan pertanian. Kemudian mengusahakan agar pertanian itu menjadi lebih produktif gitu, lebih produktif lagi. Sekarang kan pemerintah sekarang untuk Indonesia ini kan menggenjot produksi pangan, nah ibaratnya gitu. Jadi bagaimana caranya petani Indonesia itu lebih produktif lagi. Kemudian selanjutnya adalah meningkatkan produksi dan efisiensi produksi, kemudian meningkatkan pendapatan petani gitu. Kan kalau petani yang saat ini kalau dia tidak terlalu memperhatikan keuntungan gitu. Keuntungan diperhatikan, cuma tidak seberapa. Yang penting dia bisa menanam selanjutnya gitu, udah senang gitu. Jadi bagaimana cara meningkatkan pertanian dengan cara yang tadi itu agriculture product, dia diversifikasi pangan dan sebagainya. Kemudian ada tingkat kesejahteraan petani, masyarakat dan juga meningkat gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah strategi kebijakan pertanian, di mana usaha pengembangan ekonomi itu lebih difokuskan pada sektor menghidupi mayoritas penduduk, yaitu penduduk di pedesaan yang berprofesi sebagai petani gitu. Jadi kayak lebih pro lagi lah gitu, karena kan kita pangan kan dari buah pun juga dari petani gitu. Jadi seharusnya ada kebijakan gitu yang menguntungkan petani-petani Indonesia itu lebih lebih mengembangkan ekonominya. Nah, seperti itu. Kemudian ada program industrialisasi gitu. Itu yang difokuskan pada aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan mayoritas. Kalau kita sudah berbicara industrialisasi, pasti petani itu sudah bisa masuk ke modern gitu, modern agriculture gitu. Tapi petani-petani kecil di kita gitu di Indonesia itu belum bisa masuk ke industrialisasi gitu. Karena masih menggunakan tradisional, barang-barang tradisional ibaratnya gitu, bukan tidak masuk ke ini. Terus kemudian kalau kita masuk ke industrialisasi pasti nanti akan bahan bakunya dia akan kekurangan. Nah, itu belum siap akan hal itu gitu loh. Jadi sebenarnya PR-nya pemerintah dan kita pun juga banyak banget terkait dengan kemajuan pertanian. Kemudian untuk pendidikan ini menjadi prasyarat utama pembangunan dan harus dapat dijangkau oleh golongan masyarakat gitu, golongan mayoritas. Nah, ibaratnya gitu. Jadi pendidikan tidak hanya formal aja, informal. Kalau pendidikan untuk pertanian kan pasti dia membutuhkan informasi yang berkaitan dengan teknologi, membutuhkan informasi berkaitan dengan harga, pasar. Nah, itu pasti nih gitu. Makanya petani kita selalu pada ketengkulak, nah kayak gitu loh. Jadi seharusnya harus dibuka dan transparan lah, nah gitu. Kemudian dalam pembangunan pertanian pun harus ada tidak hanya prioritas pada komoditas, pada memproduksi suatu komoditas, tapi dia harus menciptakan nilai tambah. Makanya kalau berkaitan dengan industrialisasi itu kan harus ada pengolahan. Nah, dari pengolahan ini loh yang nanti meningkatkan nilai tambah untuk meningkatkan pendapatan bagi petani itu sendiri.
Nah, begitu Pak. Terima kasih atas presentasi dari saya terkait dengan agriculture produk. Saya Baik, kembalikan ke Pak Reza. Terima baik. kasih. Terima kasih, sangat jelas dan sangat time management. Thank you very much. Tadi Dr. Ida sudah menyampaikan dia sharing dari sisi product of agriculture, tapi Dr. Maslan akan melihat pula dari bagaimana produk agriculture itu boleh dipertukarkan atau dipindahkan dengan supply chain management yang baik. Karena itu Betul. kita menjemput Dr. Maslan untuk sharing the second speaker sekarang ini terus. Yes, Sila. thank you, Prof. Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi kamera belum tampak wabarakatuh. lagi. Oke, Ah, sudah nampak ya, Pak ya? sudah lebih Oke, handsome dari tadi. oke, boleh. Sekejap, saya share screen sekejap. Oke, Nampak very ya clear, screen-nya? very clear, very clear. Very clear, Pak ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good evening to Prof. Reza, Ibu Dr. Ida, ya, Bapak Gumilar dan semualah ya yang ada pada malam ni. Okey, saya Mazlan bin Muhammad Zahid daripada Universiti Kuala Lumpur di Cawangan Pasir Gudang. Ya, sebelum menjadi seorang dosen ataupun pensyarah, saya bekerjalah di industri lebih kurang dalam dekat 28 tahun di dalam bidang logistik ya. Jadi saya buat presentation ni campur ya Pak ya, Inggeris dengan Melayu ya, boleh ya. Oh, campur. Okay Pak ya. Okay, my title for today presentation is Effectiveness on Drop Trailer Method ataupun DTM of haulage industry in Malaysia ya. Bila when we talking about drop trailer method is talking about the container movement actually ya. Kalau kat Malaysia ni kita panggil the trucker tu sebagai haulage company Pak di sini. Kalau Bapak tengok di bawah ni ada gambar lori ni ya. Okey, prime mover ni yang kepala lori ni, yang trailer ni yang carry the container. You screen, oh itu kat bawah. Okay. Yang bawah ni kan ada gambar ni, saya dah to share dengan semua yang ada ni. Okay. Kalau kita tengok ni, the operator of tracking of container haulage ni di Malaysia ni, the operator own the prime mover dan juga trailer, ya. While the container is belong to the shipping line lah ataupun the carrier, the ship carrier, Jadi maknanya now today my title ni relate kepada proses operasi, ya. Yang mana kalau kita panggil drop trailer method ni normally when the container delivered to customer, normally satu prime mover dia can pairing dengan ratio number satu prime mover pairing with 5 or 7 trailer tau. Maknanya satu prime mover ni dia boleh bawa sampai 5 ke 7 trailer lah ya per day for example. Jadi bila dia hantar, dia pick up the container dekat port laden, kalau yang diisi tu dipanggil laden, kalau yang container kosong tu kita panggil empty container lah ya. Biasanya kalau laden tu ambil di port itu normally kita akan buat pengimportan lah. For the import purpose normally is laden. But for deliver the empty container normally is purposely for export ya. Jadi bila container ni kalau import dia akan hantar kepada warehouse customer, dia tinggalkan trailer dekat warehouse ataupun dekat kilang manufacturer, and dia akan pick up another trailer to pick up another container dan hantar balik ke customer yang sama atau customer yang lain. That's what we call drop trailer method. Maknanya dia tarik container tu, dia parking kat kilang ataupun dekat manufacturer, dia potong ataupun kita detach the container tu, then dia akan move to pick up another trailer and pick up another container. So that process tu kita panggil is drop trailer method. Yeah, I think dekat Indonesia pun banyak because mostly nowadays people tend to move cargo using container because very cheap, very fast, and very orang kata tu safety is very good. Yeah, and it's very orang kata tu apa nama tu save a lot of time, cost. Yeah. Kalau dulu kalau konvensional kita tidak pakai container, biasanya kalau kita pick up pakai konvensional truck yang truck open truck biasa tu, kita kena ambil daripada katalah Pengilang untuk ekspor katakan, naik atas trailer, hantar dekat pelabuhan, at port kita kena unload letak dalam warehouse. Nanti bila kapal sampai kena pakai feeder truck, ambil balik daripada warehouse kat port tu, hantar dekat
wharf dermaga untuk loading dalam kapal. Jadi dia banyak kita panggil redundancy lah, kerja berulang kali. Tapi kalau pakai kontainer, terus hantar kilang, isi dalam kotak kontainer, kita tarik hantar port, terus naik kapal. So that will be kenapa kontainer become very popular nowadays lah. Okay, next. Kejap saya share. Kenapa tak nak move Okay. Dekat Malaysia ni kalau kita tengok kita ada about 200 over company. Dekat Malaysia ni operator lah, scattered lah. We have about 5,000 prime mover. And then kalau kita kalikan dia punya ratio number 1 prime mover dengan 5 atau 7 trailer, kita ada lebih kurang dekat almost 25,000 trailer yang belakang ni Pak. Yang belakang ni. Jadi today topik ni kita nak bincang because of biasanya customer bila kita letak kontainer kat tempat dia dengan trailer tu, sometimes dia delay sampai 2-3 hari baru completed, baru kita boleh tarik balik tau. So this is where that important in the trucking industry. What we call that the ratio numbers of trailer prime mover tu tinggi. Sepatutnya dia tak perlu sampai 7, satu prime mover pairing with 7 trailer, maybe one prime mover mungkin dengan 3 atau 4 trailer is sufficient enough ataupun sufficient lah untuk doing the operation on day-to-day basis. Because the prime mover and the trailer tu dia incur cost sebenarnya in term of kita punya operating on daily punya operation cost. So jadi dia akan involve a lot of variable cost lah. Okay, bila mana customer dia tahan ataupun dia hold the trailer dekat premises, that we call a trailer detention. Okay, trailer detention ni normally dia akan ada certain period of time that the haulage operator they don't charge the customer lah. For example, they give a 4 hours free period for detained trailer. After 4 hours, they will charge trailer detention. Okay, so but in the haulage side, by having more turnaround of the trailer, they can generate more revenue tau. Kalau katalah satu trailer boleh buat 2 atau 3 trip per day, maknanya dia can generate more revenue. Tapi bila trailer tu detained by customer, so meaning to say maybe one trailer only can generate, movement on every 3 days one movement. So that is how that kita facing this problem lah. That's why because when customer detain the trailer, they are actually put a reduction significantly to the haulage punya revenue. Okay, this thing happen because kat Malaysia ni dia masa dulu kita we have only 4 player lah. Dalam trucking industry of container ni kita ada masa tu Container National Berhad was established in 1973 and followed by another second company, MIC, Malaysian International Shipping Corporation, also doing haulage, followed by Shah Padu and followed by Konsortium Perkapalan owned by Dr. Mahathir San that time. And we have another one is Konsortium, another one is Multimodal Transport, is owned by our Kereta Api Tanah Melayu lah. Okay, this is the 5 main player, considered pioneer lah at that time. But because of complaint made by the industry, insufficient what we call that equipment or what we call delay in the sense of export and importing good. So jadi Malaysia government decided to liberalize give the freedom to the what we call the operator or the what we call pemohon lah untuk mohon lagi license membenarkan lain-lain player come into the market. So jadi until today kita ada buat 234 players lah in the market, consist of 5,000 trailer and about more than 25,000 5,000 trailer prime mover and 35,000 trailers. Okay. In terms of improving in service quality, especially trailer management, is because something that very risk lah, because of when kita dah
tak optimize the usage of that equipment, of course, the operator will suffer revenue loss. In terms of to maintain the equipment is incurred, huge cost. So that's why the Heulier is actually looking into solution how to resolve this matter lah actually. Okay. Because by having more turnaround of the trailer, they can, as I've been mentioned earlier, they can generate more revenue. So therefore, actually, problem two actually need the cooperation and also commitment from the customer itself in terms of to make more what we call cost effective, in terms of the container movement. Because kalau kita tengok di Malaysia ni, kita punya volume satu tahun consist of Pasir Gudang Port, Pelabuhan Pasir Gudang, Pelabuhan Klang, Pening, Kuantan Port and Sabah Sarawak. Kita ada lebih kurang about 25 million TEUs container per annum lah. TEUs is stand for 20 footer equivalent unit lah. Kalau katakan 1 kali 20 kaki tu kita consider 1 TEUs. Kalau 1 kali 40 kaki tu kita consider 2 TEUs. So that is what it's become dia punya standard measurement lah. Ataupun unit measurement dia pakai TEUs in container. Alright. Okay, from the study kita tengok daripada segi review of customer commitment and behavior relating to drop trailer method movement effectiveness. This is very important lah. Dia ada 5 stages that customer commitment and behavior is really orang kata badly required need lah iaitu one-to-one relationship. That means we need to have a very close rapport with the customer. And we have to also recognize, for example, the history of the business engagement with them, and then interaction and delight with outcome from each what we call the customer itself, supaya kita boleh dapat what we call that to overcome the worst that been facing by the Polish operator. And the next one will be develop relationship with the organization and the community of the customer. So finally that the outcome lah, because sometimes yang detain trailer ni banyak in the customer side. So kita lihat that despite what we call stages is very important untuk kita resolve isu ni, sebab normally sometimes the cooperation from the user tu is very important. So this is where that the analysis need to be conducted lah, as to ensure that we can improve, enhance the deployment of the trailer itself. Okay, an effective DTM movement utilization is dimension that help to determine how the efficiency of trailer being used as to generate more revenue. Normally we can measure the movement on daily basis, probably, and in this longer period of time, such as probably quarterly, ataupun 6 bulan sekali ataupun secara tahunan, because normally by having the movement tu, we can calculate on each trailer what will be the revenue generated, for that particular period of time lah. Okay. So from there also we can calculate if the customer detain the trailer for longer time or more than the free period given. So that is the thing that we can actually charge customer in certain amount as substitute to the losses of the trailer movement itself. So this is where that it's important for the operator to what we call that implement this thing lah. Otherwise, kalau kita tak charge customer just feel they are actually tak ada apa-apa problem because the trailer is not belong to them, it's belong to the operator. So that's why the charges is actually the detention charges is to curb from they are actually prolong to detain the trailer itself at their premises. Okay.
In certain part, sometimes customer sometimes dia order the container tu, sometimes the cargo is not ready. So that's why kadang-kadang bila the container dah sampai, then the container terpaksa park idling for more than 3 period time, sometimes 2-3 days, kadang more than that sometimes. So this is where that as I've been mentioned just now, the 5 step is very important. We have to have a very close relationship with the customer as to what we call explain to them, or to what we call let them, ataupun mohon kerjasama daripada pengguna supaya mereka dapat riliskan trailer itu secepat mungkin, supaya kita boleh guna untuk shipment yang lain. Sebab berlakunya liberalization tu berpunca daripada perkara-perkara beginilah, yang mana bila komplain berlaku, dia mengatakan yang operator tidak ada cukup equipment. Tapi sebenarnya equipment tu cukup, tapi kebanyakan pihak user detain trailer tu, jadi kita tidak boleh guna trailer yang sama untuk optimiskan the utilization tu on daily basis. Macam saya cakap tadi, sepatutnya 4 jam kita boleh riliskan. Kalau satu trailer ambil masa 4 jam untuk loading, mungkin satu hari kalau kita ada 12 jam pun, at least kita boleh buat 3 trip untuk satu trailer kan. Tapi bila dia tahan 2-3 hari, maknanya kita sudah losses I think about 9 movement in term of kalau kita accumulatifkan on daily basis. So from that, bila dia detain the trailer, so maknanya we need to add in trailer. Operator kena tambah trailer untuk make more shipment. Jadi it's not cost effective lah. So that's why the deployment of trailer is very important to ensure that we can optimize as to not to buy a new trailer as to serve the customer lah. That's why this is become very serious issue in Malaysia. Okay. Okay. The effectiveness of the DTM movement in relation to the customer commitment and behavior. Actually, that's why the current approach toward the drop trailer method management is actually driven by the constraint of historical practice in delivery process. That's why those days all the operator dia tak kisah kalau customer tahan trailer 2-3 hari, dia biar je. Nobody care about that, because of they are looking into to do not want to lose the business. Kadang-kadang customer ni dia ada beberapa, ada ramai player. So you don't want my business, it's okay, I can give to other people who can, allow them to detain trailer more than the 3 period time. So jadi that's become satu praktis yang tak baik lah actually. I think this is where the time has come that we need to actually educate our user actually as to act win-win situation in which they don't have to detain the post that long. They must release according to time frame given, and we can make use the same trailer as to serve another user. Alright. So that's why the haulage operator need to implement a strategic business. In terms how to educate the user. And then and to change the management approach in terms of monitoring the trailer itself. Sometimes kalau dah satu company ada sampai like my old company dulu, dia ada lebih kurang dalam 500 trailer. How you going to monitor? Of course, nowadays kalau kita cakap pasal that numbers or huge numbers of trailer to be monitored on daily basis, I think we need a technology lah. And nowadays kita ada macam-macam teknologi we can detect. So I think that will be become part and parcel of how to make a better control in terms the trailer itself. Okay. All right. The next one will be improvement on the customer commitment and behavior in the DTM movement. Actually, the customer commitment can come based on the, of course, the benefit. That we can probably give them certain, allowances as a rebate. From that basis, probably both party can, dapatkan orang kata tu faedah daripada kesepahaman lah. I mean the understanding.
in term of business. Alright. So that's why in term to maximize, optimize the usage of that trailer, among the player itself, they need to united lah. How to create, kalau kita tengok example nowadays after COVID-19, everybody aware, tambang kapal laut harganya naik berganda-ganda. So why this happen? Because of they want to recover the losses during the pandemic. Okay. But how they did that? They are actually united among the player itself. So I think the same can go to the haulage company lah, because they cannot be tolerate in term of allowing the customer to return trailer more than 3 period time. So they must have a certain, they have, agree among the player itself as to implement this, or else benda ni akan berterusan. So maknanya tidak ada solution how to resolve this. That's why nowadays kalau kita I share about the what happened to today punya separate tambang kapal kapal laut. Kalau kita tengok naik berganda-ganda because they are actually agree among the player itself and to firm stand on that as to charge according to the rate that been agreed among the player itself. I think that will be one of the mechanism. All right. Okay, the conclusion in this issue from the study and from the what we call data collection and from the interview that made with the operator itself, we found that a better relationship is vital between the service industry and the customer, as to ensure customer can commit to the operator on term and condition that been agreed based on the service rendered. So in order to eliminate the correlation of social aspect business relationships such as commitment, satisfaction, long-term orientation, relationship between customer and service provider will be benefit both actually. Of course, dependently that the operator can generate more revenue while the customer can probably get better services, because we have sufficient numbers of trailer can serve the demand of customer itself. Kalau tidak nanti mungkin kita tak cukup trailer untuk serve the customer. So this is happening in other case Malaysia. Alright. Haulage industry and the customer play an important role ensuring the related activities run smoothly. Communication are able to coordinate the need of the operation requirement, especially on duration, time taken, and the delay cost related to drop trailer method. On the other hand, just-in-time effort should be taken and monitoring by both parties are able to secure the planning lah in drop trailer method. Because just-in-time is good because when the customer is required, we only send the container to them and they can loading or unload very fast. I think loading 20 or 40% take about the most is 1 hour lah. Very fast actually. They don't need the detail the trailer so long actually. More than 4 hours. 4 hours is a maximum time period. I think is sufficient, but good enough for the shipper or the consignee to do unloading or loading. And finally, the lack of an accurate information on total trailer allocated invite the oversupply of machinery. In certain extent, whenever kita dah ada teknologi hari ini, we are worrying that when the operator having oversupply of machinery, then of course they will be contributed to the wastages of resources lah. So I think that's all. Prof Reza from my side, Yes. talking about this, actually. Okay. Thank you. Boleh ni orang Johor mesti kena ngerti port management and supply chain. Actually this is related to what been mentioned by Dr. Ida just now. Actually kalau macam di Indonesia kan kontainer ni lebih mudah janji, tapi syaratnya satu Pak, mesti nak ada infrastruktur jalan yang baik lah. Connection pergi ke Port Klang macam pergi Tanjung Priok. Ya, betul and Pak. Di Surabaya pergi Tanjung Perak. Okay.
Okay, right now we go to question answer. Some question reserved in my email. Sudah masuk beberapa pertanyaan biasa lewat email. Ini saya baca sahaja untuk masing-masing dua sajalah saya ambil masa kita yang terhad. Yang pertama untuk Dr. Ida dan yang kedua untuk Dr. Maslan. Nah, untuk Ibu Ida dulu. Ibu Ida masih ada dekat sini, Kak? Karena nanti takut dia punya lowbat lagi. Masih ada. Masih. Ibu Ida ini dari ITA. Jadi mayoritas petani, tadi Ibu kata di Indonesia petani kecil. Saat ini teknologi sudah berkembang begitu pesat. Di Provinsi Jawa Barat, Gubernur Ridwan Kamil kemarin hari Selasa tanggal 8 November menyampaikan bahwa di Jawa Barat petani milenial telah disiapkan oleh pemerintah provinsi sehingga mereka sekarang sangat tertarik untuk bertani di daerah, di kampung-kampung, di mana mereka menyiram dan menghalau hama cukup dengan handphone, dengan smartphone, menabur pupuk dengan drone, dan mereka mendapatkan soft loan. Jadi apakah fenomena petani kecil yang ada kini ke depan akan berubah dengan teknologi by milenial di zaman modern? Itu satu pertanyaan. Jadi Encik Maslan di West Java, MB-nya sudah bagi soft loan dan subsidi untuk milenial menggunakan teknologi dalam agriculture infrastructure. Kemudian yang kedua, dia tanya apa terobosan yang menjadi unggulan lulusan agriculture UPN Veteran Jawa Timur ya. Mungkin adakah success story dari alumni yang sudah berhasil? Itu dua pertanyaan yang saya pilih dari ada 6 tadi. Dr. Maslan pula ini from Liah. Dr. Maslan, are you copy me ya? Yeah. The first question, how the best way to develop of relationship with foreign partner where our product get best handling on board, because many container import not easy take care, especially if our product high risk regarding example freezer or cold storage. Itu satu. Yang kedua, the second, what the difference about local and global supply chain if our product not direct to one country port, but 2 or 3 port before? Is the insurance of protection must be triple two? Itu dia tanya itu. Oke, Ibu Ida yang pertama dalam 5-6 menit menjawab dua pertanyaan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, kan tadi sudah dijelaskan kalau di Jawa Barat sudah menggunakan teknologi yang modern, nah ibaratnya begitu ya Pak ya. Kemudian kira-kira fenomena yang ke depan bisa berubah nggak sesuai dengan milenial gitu. Nah, dan modernisasi. yang menurut saya, modernisasi betul. Nah, menurut saya pasti harus berubah gitu Pak, dengan pertanian yang dulu tradisional, kemudian kita beralih ke yang modern gitu. Pasti ada fenomena dan petani itu bisa berubah dengan penggunaan yang tadi itu smart farming gitu, atau smartphone di situ. Nah, kemarin juga gitu Pak, sudah ada teman saya yang sudah membuat itu di PPTP, sudah membuat dan memudahkan petani dengan smart farming. Jadi semua produk
semua produksi bisa diakses, harga terutama bisa diakses, kemudian hama itu juga bisa diakses, nanti pupuk yang digunakan apa itu sudah ada di handphone, kemudian terkait dengan harga pasar dia sudah ada gitu. Jadi harapannya dengan adanya apa ya smart farming atau berubah ke milenial itu petani mau tidak mau suka tidak suka harus beralih ke pertanian yang modern gitu karena dianggap pertanian modern itu lebih menguntungkan dan lebih memudahkan petani gitu. Harus bisa gitu Pak, karena sekarang kan sudah masuk ke pasar global gitu, semua masuk ke globalisasi, jadi semua bisa masuk, bisa keluar, dan bagaimana caranya petani kecil di Indonesia itu bisa membentuk apa ya, kayak koordinasi gitu antara petani kecil dengan yang lainnya, mereka seperti kayak punya misi gitu bareng-bareng untuk memajukan pertanian kecilnya gitu. Jadi dengan perkembangan ini harus mengikuti, mau tidak mau harus mengikuti, dan setidaknya dipaksakan lah gitu untuk apa ya beralih ke modern dengan keuntungan-keuntungan dengan plus minusnya. Nah, gitu harus dikomunikasikan gitu. Kalau petani kecil itu kalau tidak ada contohnya pasti tidak mau gitu. Jadi harus ada contoh dulu di daerah mana, kemudian tadi itu di Jawa Barat sudah menggunakan teknologi dan sudah beralih ke smart farming, modernisasi, berarti nanti yang di Jawa itu mungkin bisa studi banding di sana gitu, bagaimana kalau diterapkan di Jawa Timur itu bisa atau tidak, Jawa ini bisa atau tidak. Nah, seperti itu. Harus ada pelatihan juga, pendampingan sampai petani itu mandiri gitu. Jadi tidak ditinggalkan, mungkin dengan pendampingan itu minimal 6 bulan pendampingan, selebihnya nanti cuma kayak dikurangin gitu, yang intensnya itu 6 bulan, selebihnya itu bisa dikurangi, yang awalnya 1 minggu 2 kali bisa 1 minggu sekali gitu sampai dia mandiri. Nah, itu jadi harapannya dengan berubahnya ke modernisasi itu petani bisa mampu bersaing, bisa mengikuti zaman gitu, tidak tidak ke tradisional gitu loh. Jadi intinya mau tidak mau, suka tidak suka harus beralih gitu, biar bisa bersaing dengan dunia luar ibarat gitu, dengan negara gitu. Nah, seperti itu. Itu jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua, terobosan yang menjadi unggulan lulusan UPN itu adalah pertanian, ini mahasiswa pertanian. Nah, itu diharapkan nanti setelah lulus itu bisa bersaing di dunia kerja juga. Yang ditanyakan apa testimoni alumninya yang sudah bisa dibanggakan atau unggulan? Kalau yang alumni yang sudah diunggulkan itu biasanya dia bekerja di pertanian juga gitu. Ada juga yang berkecimpung di dunia pertanian yang dia apa ya Pak, menjadikan pertanian itu maju gitu. Ibaratnya membimbing petani itu untuk ke yang gaya milenial tadi itu gitu. Dia punya usaha sendiri, membantu orang tuanya, tapi dia dengan modernisasi, dengan kemampuan dia yang dia peroleh dari perkuliahan. Ada juga yang kita kalau itu untuk memajukan pertanian, ada juga sih Pak yang setelah lulus nanti dia berwirausaha pasti ada. Cuma Belum ada harapannya yang viral ya? belum belum. Ya. Berarti saya viralkan berarti ya Pak ya. Iya, misalnya Oke. dia menggunakan burung merpati kali untuk menabur benih kali. Oke, itu nanti coba saya ini ya Pak, karena apa Ya. ya namanya ya masih baru juga. Coba nanti saya arahkan ke situ biar memajukan Atau pertanian ya. alumni UPN Jawa Timur pakai ini terjun payung kali kan itu. Biasanya menciptakan ini sih Pak, kalau yang pertanian kemarin yaitu smart, dia menggunakan teknologi atau menciptakan sesuatu yang memudahkan petani gitu, kayak Oh, kayak
ini loh Pak, nah kalau jagung tuh kan kalau benih itu kan kalau kita kan pakai tenaga kerja, dia pakai yang teknologi gitu loh Pak, tinggal nanti di apa Oke, di itu loh pakai alat kayak cetak-cetak gitu loh Pak. Nah gitu oke, sih. oke. Heeh, gitu Karena sih. UPN veteran ini dimuat di apa ya, terkait dengan Kementerian Pertahanan, jadi coba nanti diusulkan ada pertanian di udara ya, coba nanti. Wah lebih lebih ini lagi ya Pak ya, boleh Ya, lah. ya, biar nanti orang melakukan ini kunjungan ke udara gitu. Kan. Pakai hidroponik ya Pak ya, yang tadi itu Ya, dikirim itu. betul. Baik, makasih Bu Oke, Ida. Thank you. ya. Mas Lan, you can to answer two question in the 6 minutes. Okey, balik kepada soalan tadi tu, saya melihat kepada refer tu, saya suka mencadangkan kalau kita nak dapatkan servis yang bagus, kita Hmm. mesti cari provider atau carrier yang apa nama reliable lah ya. Hmm. Contohnya kalau macam refer ni normally is carrying for freezer ataupun kita panggil barang-barang sejuk beku Pak Kalau kalau apa sorry, kalau refer kepada you kunjungan DHL macam mana kemarin di Okey. Jakarta? Ya, ya, DHL okey, sistem dia gunakan modern equipment ya. Tapi Hmm. saya tak nampak dia punya refrigerator what we call warehouse dia. Hmm. Tapi balik kepada soalan tu tadi, saya melihat kita kena tengok pada carrier. Biasanya shipping line yang well established in term of refer shipment ni macam Maersk Line, kita ambil One Hmm. High, international Hmm. shipping carrier yang very reliable. Because dia ada enough equipment and facility infrastructure. So that is the suggestion Pak Prof supaya kita dapat servis yang baik dan tidak rosak untuk kargo-kargo, sebab bila cakap refer ni memang as a Muslim country kita banyak import export daging sejuk beku jadi this is very important. Number one, you must determine properly the operator itself, the Hmm. carrier. Soalan kedua tadi Pak, ulang balik soalan kedua tadi, tak berapa Dia Pak. dia tanya what the different about local and global supply chain if our product not direct to one country port but two or three country port before the end of the port. Dia macam gini Pak, kalau we cakap supply chain Pak, supply chain ni dia tak ada satu standard Hmm. operation flow Pak. Dia Hmm. bergantung kepada organisasi tersebut ya. But the Hmm. most important part, the operation design is important lah. Maknanya the process Hmm. design tu penting, daripada step A sampai N tu you must probably planning. Ya. Hmm. Because when cakap pasal supply chain ni dia sebenarnya the covering from the origin to the final destination Hmm. Hmm. and the in between tu dia kena ada a very good design planning Hmm. dengan siapa dia nak deal dengan siapa dia punya subcon or with the stakeholder so that's Hmm. why on that part antara local dengan global there's no different actually, it's just based Hmm. on in organization itself how they Hmm. design the operation punya process flow. That's why yang pentingnya dalam supply chain ni kita nak fulfill customer satisfaction. That will be dia punya bottom line. Kan? Hmm. So the in between tu that the organization need to conduct, like macam contohnya kita ambil Amazon, dia ada design dia sendiri. Kita ambil Dell computer producer ataupun kita ambil Hmm. HP, dia masing-masing ada design operation dia sendiri. So jadi dia bergantung pada organisation. The important part is the end user satisfied with your service. That will be and cost effective. So that will be the mechanism yang penting lah dalam supply chain. Right? Okay. Boleh Baik. Pak ya? Baik. Baik, terima kasih. Thank you very much for all the speaker. Kita sudah memasuki the end of event. Indah Gumilang dia kata dia nak bagi lagu untuk kita berurai-urai nanti lift, tapi saya tak tahu dia sudah balik ke stesen ke, sebab tadi dia kata kejap saya ada hantar ibu mertua. Takut Oh. nanti kontraknya diputus, tapi sekarang sudah balik.
Jadi Ya, bolehlah boleh. Indah aku bilang to share the the song of video regard relation